Terus kalau dari kalian pribadi nih, Hari Kebangkitan Nasional tuh masih punya makna gak sih buat anak muda zaman sekarang tuh? Dunia digital tuh bikin gampang terdistraksi, kayak sosial media scroll gitu, terus overthinking, bandingin hidup sama orang lain, itu semua yang bisa bikin kita menghambat buat berkembang. Sekarang kan apa-apa digital ya. Iya. Sekarang tuh ada yang namanya komunitas online atau organisasi digital gitu, kayak komunitas online tadi, project bareng, itu banyak banget sekarang. Iya benar banget. Sekarang tuh organisasi nggak cuman langsung aja, tapi bisa online, kayak contohnya tuh kayak komunitas Pandawara Group, kalian tahu itu nggak? Iya, tahu banget. Dia kan aku followers dia. Iya, Sekarang resmi tuh banget. banyak banget akun-akun yang ngikutin. Halo Sobat Ngobras, kembali lagi di podcast Ngobras DKV. Kembangkan pola pikir, Juara. Nah, di podcast Ngobras kali ini, aku bakalan ditemenin sama teman-teman aku dari kelas 11 DKV 2. Halo teman-teman, apa kabar nih? Baik atau pusing? Lagi mikirin tugas yang numpuk banget? Alhamdulillah sih baik ya. Iya, tapi lagi pusing juga karena deadline-nya banyak banget. Bener. Ya, waduh, lagi pusing-pusingnya ya nih. Tapi kalian nyadar gak sih kalau di bulan Mei ini tuh termasuk bulan yang bisa dibilang penuh dengan peringatan penting untuk bangsa Indonesia. Contohnya kayak kemarin nih, pas tanggal 2 Mei kita baru aja memperingati Hari Pendidikan Nasional kan. Nah, sekarang kita bakalan ngobrol-ngobrol tentang Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati tanggal 20 Mei. Aku mau tanya nih sama kalian, pendidikan sama semangat kebangkitan nasional tuh saling berkaitan gak sih? Iya sih, karena menurutku pendidikan tuh fondasi banget ya buat kebangkitan. Dari dulu Ki Hajar Dewantara juga udah menekankan pentingnya membuka pikiran lewat pendidikan. Kalau kita punya pikiran yang kritis dan bebas, kita bisa jadi pemicu buat generasi anak muda yang bangkit dan penyata. Bener banget, setuju. Pendidikan tuh bukan hanya soal nilai ataupun ranking ya, tapi juga soal bagaimana kita diajarkan untuk saling peduli satu sama lain. Karena dengan peduli, kita akan lebih peka terhadap masalah yang ada di sekitar kita. Nah, dari situ semangat buat bangkit akan muncul dengan sendirinya. Aku juga setuju sih sama pendapat kalian. Karena pendidikan tuh kayak akar dari segalanya ya. Mungkin kan tanpa pendidikan yang merata dan berkualitas, kayaknya bakalan sulit banget deh bayangin kebangkitan bangsa yang sesungguhnya. Benar. Pendidikan itu udah kayak senjata buat kebangkitan bangsa. Kalau pendidikan dijadikan senjata untuk kebangkitan bangsa, nah menurut kalian tuh tantangan terbesar dalam pendidikan sekarang tuh apa sih? Tantangan terbesarnya yang paling kerasa itu sih soal kesenjangan, mulai dari akses, kualitas maupun fasilitas ya. Masih banyak daerah yang susah diakses ke pendidikan, padahal mereka juga punya potensi besar. Kalau kita ngomongin soal Hari Kebangkitan Nasional, ya harus melibatkan seluruh lapisan masyarakat, bukan cuma di kota besar aja yang beruntung. Benar. Ditambah lagi kadang mindset kita tuh salah, kayak pendidikan tuh cuma dijadikan formalitas aja, yang penting lulus, dapat ijazah. Tapi sebenarnya tuh nggak boleh kayak gitu, karena kita harus juga mikirin peran kita buat negara, karena kita kan generasi penerus bangsa kan. Jadi kalau bukan kita siapa lagi gitu. Ya sih, tadi yang dibilang kita tuh kayak kesenjangan tuh kayak ada kayak tembok pemisah gitu kan. Harusnya kan semua anak bangsa tuh punya kesempatan yang sama gitu. Terus tadi yang mindsetnya tuh udah banyak pemuda yang masih punya pemikiran kayak gitu, cuma mikirin ijazah sama penting lulus doang gitu kan, nggak punya rencana di masa depan atau apa gitu kan. Nah, terus kalau dari kalian pribadi nih, Hari Kebangkitan Nasional tuh masih punya makna gak sih buat anak muda zaman sekarang tuh? Anak muda zaman sekarang ya, Hari Kebangkitan tuh momen yang pas banget buat kita refleksi. Kita kan udah hidup di zaman yang serba bebas, tapi juga masih penuh dengan tantangan baru gitu. Tapi sekarang arti bangkit itu mau gerak, sadar, dan ambil posisi. Kita harus mulai dari hal-hal kecil, karena sekecil apapun
yang kalian lakukan sekarang akan sangat berarti ntar di masa depan nanti. Bener banget. Sekarang kebangkitan tuh soal melawan rasa males, apatis, dan gak peduli. Kita tuh harus saling bangkit bareng, saling support, dan ngelakuin hal kecil yang bisa kasih dampak. Benar banget. Ya sih, emang tantangan anak muda zaman sekarang tuh udah bukan lagi penjajahan, tapi dari diri kita sendiri yang punya rasa mager, tingkat levelnya tuh udah kayak bos besar gitu kan. Terus kadang kita tuh kalau bilang mau bangkit susah gitu, mau bangkit dari kasur aja susah, mau pikirnya aja sampai 1000 kali kan. Terus jadi kalau kita bisa sadar dan mulai bergerak itu udah termasuk bentuk kebangkitan versi kita sendiri gitu. Banget. Nah terus kan anak muda zaman sekarang pasti punya banyak potensi lah ya, tapi pastinya ada tantangan dong. Nah menurut kalian tantangan terbesar buat anak muda zaman sekarang tuh yang kadang susah buat bangkit dan berkontribusi itu apa sih? Distraksi sih. Dunia digital tuh bikin gampang terdistraksi. Kayak sosial media, scroll gitu, terus overthinking, bandingin hidup sama orang lain. Itu semua yang bisa bikin kita menghambat buat berkembang. Benar banget. Karena ini relate banget ya. Sebenarnya ini relate banget. Karena mungkin kita tuh ngerasa insecure duluan kali ya. Kayak kalau kita mau mulai, mau mencoba bangkit itu pasti kita ngerasa minder dan takut gagal karena ada yang lebih baik daripada kita. Iya. Kayak sebenarnya kita tahu kan kalau yang udah berhasil di sana tuh pasti juga pernah ngalamin Hal yang sama kayak kita, Iya. kayak takut buat mulai, takut gagal, tapi karena itu mereka nggak Pantang pantang menyerah. menyerah, nggak nyerah dan tetap bangkit gitu loh. Iya sih, emang anak muda zaman sekarang tuh emang cepet mindernya ya. Kan? Padahal belum mencoba tuh udah takut duluan. Iya, udah pesimis Kalau duluan. gagal, Iya, terus kayak gak mau nyoba kan juga nanti gagal. Pasti punya pemikiran kayak gitu terus. Sebenarnya itu gitu. aku banget. Itu salah satu contohnya ya. Terus bangkit itu kan banyak bentuknya ya. Nah, Yes. bentuk kebangkitan yang relate banget sama anak muda zaman sekarang tuh kayak gimana sih? Menurutku aktif aja sih di lingkungan, kayak ikut komunitas, organisasi, atau gerakan sosial. Ya nggak harus langsung besar, tapi dari situ kita melatih kepedulian dan punya rasa tanggung jawab sih. Ya sebenarnya itu juga bisa sih. Cuman kalau aku lebih ke karya kayak buat konten kreatif yang masih impact, terus juga belajar memulai mengelola bisnis, terus juga mengadakan project bareng yang bisa buat gerak bareng gitu loh. Jadi gak harus muluk-muluk Iya. ya. Kita aktif di komunitas atau ngasilin suatu karya itu udah termasuk bentuk berkontribusi. Iya. Ya, yang penting punya tujuan yang jelas aja. Iya sih. Nah kalau dulu ada organisasi Budi Utomo nih. Nah kalau sekarang organisasi versi anak muda tuh kayak gimana? Sekarang kan apa-apa digital ya. Iya. Sekarang tuh ada yang namanya komunitas online atau organisasi digital gitu, kayak komunitas online tadi, project bareng, itu banyak banget sekarang. Iya benar banget. Sekarang tuh organisasi nggak cuma langsung aja, tapi bisa online, kayak contohnya tuh kayak komunitas Pandawara Group, kalian tahu itu nggak? Iya tahu banget. Jadi aku follow dia. Iya, Sekarang kelas tuh lima banyak gitu. banget akun-akun yang ngikutin aktivitas mereka. Iya, pada FOMO ya. Iya, Tapi inspirasi Iya, banget. tapi FOMO-nya tuh kayak sangat bermanfaat banget buat bangsa ini sama diri kita juga kan sungainya jadi bersih, kita juga jadi suka bersih-bersih sungai gitu Ini kan. juga termasuk cara untuk bangkit sih, Iya. karena banyak juga yang ngikutin. Ya, kalian pasti sering denger lah istilah bangkit bareng gitu. Nah, tapi kan kenyataannya kadang malah pada saingan dan mulai pada saling menjatuhkan kan. Nah, itu gimana sih caranya biar kita tuh bisa bangkit bareng tanpa saling menjatuhkan? Kuncinya sih kolaborasi ya, bukan malah kompetisi. Kita harus melihat teman kita tuh sebagai partner, jangan malah dijadikan saingan. Kalau kita harus saling support dan bangkit bareng, kayak saling mengingatkan. Terus kalau teman kita terbawa arus negatif, kita juga harus ngingetin, bukan malah dibiarin aja. Mungkin niat kita baik, nggak ikut campur urusan dia ya, karena itu kan hidup dia, hak dia, terus juga pilihan dia. Tapi kita sebagai teman juga harus mengingatkan, bukan malah
dibiarin aja, karena kita kan harus bangkit bareng, apa-apa bareng dan saling mengingatkan sih, ngerangkul. istilahnya Benar, begitu, ya. benar. Benar sih. Sekarang empati juga penting. Kalau kita tahu perjuangan orang lain, kita harusnya lebih bisa suportif lah dan nggak malah menjatuhkan. Ya, oke. Kalau di penghujung podcast kali ini nih, boleh nggak kasih satu pesan kalian sebagai pemuda di Hari Kebangkitan Nasional ini? Boleh sih. Kalau dari aku sih, guys, kalian jangan nunggu sempurna, buat mulai. Gerak dari sekarang, mulai dari hal-hal kecil, dan karena bangsa ini butuh kamu yang memulai. Kalau bukan kita, siapa lagi? Karena kan kita generasi penerus bangsa, jadi kita harus berani mulai dan maju berkembang. Kalau aku sih ada nih dikit. Dikit banget. Banyak dong. Langkah kecilmu itu penting. Bangsa ini nggak dibangun sama satu pahlawan besar, tapi sama banyak anak muda yang mau melangkah bareng. Wah, pesannya dalam banget nih. Emang kadang yang bikin kita nggak mau mulai itu karena rasa belum siap ya. Padahal kan kalau nunggu sempurna itu nggak bakalan jadi apa-apa, nggak bakalan bisa jalan gitu. Iya, kan. Ada di dunia ini nggak ada yang sempurna. kan? Iya, benar Mulai banget. dari hal kecil dulu, nggak apa-apa teman-teman. Yes. Yang penting mau. Yes, Oke. berusaha mencoba Iya. bangkit. Oke, nggak kerasa kita udah di akhir podcast nih. Nah, makasih banget buat teman-teman yang udah sharing tentang semangat kebangkitan nasional. Intinya sih kebangkitan itu nggak harus mulai dari yang besar ya, Benar. harus mulai dari yang Kecil kecil-kecil tuh dulu nggak nggak apa-apa. apa-apa. Kecil-kecilan Yang penting dulu. mulai aja dulu Iya. daripada nggak Mulai aja ngapa-ngapain dulu. kan. Nah, Benar. itu juga dari hal kecil itu juga dari diri sendiri juga ada niatnya gitu kan. Buat teman-teman yang dengerin, semoga wawasannya bertambah dan menambah semangat kalian juga ya. Dan untuk podcast kali ini mungkin Sampai sini aja. ya, sampai jumpa di episode podcast selanjutnya. Sampai jumpa teman-teman.